Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November. Kita akan pakai Celtic Cross dan seandainya ada yang perlu dikonfirmasi akan aku konfirmasi. Karena ini general, ambil yang resonate, yang nggak resonate berarti bukan buat kamu. Mari kita mulai. Yang pertama, wow. Oke, temanya buat kamu di bulan November ini adalah Two of Cups. Two of Cups itu berbicara tentang union, soulmate, relationship. Bisa juga berbicara tentang kamu dan union dengan sesuatu hal yang mau kamu wujudkan dengan realita kamu yang apa aja gitu. Bisa apa aja goals kamu, mimpi, cita-cita, bisa berbentuk pasangan juga. Dengan Two of Cups ini vibe-nya menyenangkan. Oke, selanjutnya menjadi tantangan kamu. King of Pentacles yang jadi tantangan kamu. King of Pentacles itu adalah orang yang reliable, orang yang dewasa, stabil, bisa dipegang omongannya. Juga orang yang ahli dalam pekerjaannya. Kalau ini jadi tantangan kamu, ini mungkin gini, uh, kamu ketemu dengan seseorang yang perlu kamu tahu nih, apakah dia bisa dipegang, apakah dia reliable, bisa diandalkan, atau kartu ini berbicara buat kamu ya. Karena aku bisa aja membaca energi orang itu atau membaca energi kamu. Jadi ambil yang resonate yang mana buat kamu. Karena King of Pentacles menjadi tantangan kamu, berarti tantangan kamu berhubungan dengan tema-tema yang aku bilang tadi. Entah orang itu, entah kamu diminta untuk mengeluarkan energi King of Pentacles pada diri kamu ya. Yang ada di alam bawah sadar kamu, Empress. Oke gini, Empress dan King of Pentacles. Mungkin hubungan ini ya, atau orang yang akan kamu temuin ini agak sedikit kurang seimbang ya, karena Empress itu harusnya sama Emperor, atau King of Pentacles ini sama Queen of Pentacles. Dan gini, Empress ini kayak kamu lagi fokus pertama, fokus untuk self love, fokus sama abandon kamu, fokus sama mungkin kamu ingin membuat sebuah karya atau mengerjakan sesuatu hal ya dengan Empress ini. Dan kalau berbicara tentang situasi hubungan romantis, itu tadi aku bilang mungkin sedikit ada kayak berat sebelah gitu ya, tapi coba lihat nanti perkembangan situasinya seperti apa. Yang berikutnya, konflik. Sekarang di realita kamu atau keadaan berprogres, ada konflik dengan orang di sekitar kamu, atau bisa juga kayak ada sebuah tantangan di hidup kamu, tapi dengan Five of Wands ini ya, tantangan itu mempersiapkan kamu untuk sesuatu hal yang lebih besar, atau tantangan itu kayak bikin kamu lebih kuat, lebih bijak, dan jadi versi diri kamu yang lebih baik lagi. Karena dari setiap tantangan atau pelajaran kehidupan, kita tuh otomatis akan jadi orang yang lebih bijak, lebih kuat, karena sudah belajar sesuatu. Kalau misalnya nggak belajar, berarti kita hidup tuh nggak ada perkembangan. Jadi kalau misalnya kita udah nggak berkembang sebagai individu, kayak kita udah mati sebelum waktunya kita mati. Di waktu lampau, ada Ace of Wands. Jadi kayak awalnya ya, terutama untuk konteks hubungan romantis ini dengan Ace of Wands, awalnya hubungan ini menyenangkan. Awalnya mungkin kayak terlihat kayak bisa nih jadi suami aku, bisa jadi istri aku, bisa jadi keluarga masa depan aku. Tapi dengan keluarnya King of Pentacles dan Empress, mulai terlihat nih bahwa sedikit ada yang kurang sinkron dalam hubungan ini, atau ada yang kurang sinkron, menimbulkan konflik, menimbulkan tantangan-tantangan, sehingga kamu mulai bertanya-tanya lagi. Atau kamu bisa gini, kamu melempar situasi ini ke orang itu, kayak kalau misalnya kamu merasa dia kurang gitu ya, oke, aku maunya kamu gini, kamu mau berubah atau enggak, atau kamu mau ngikutin aku atau enggak. Atau bisa jadi sebaliknya, orang itu yang meminta kamu berubah, aku maunya pasangan yang kayak gini loh, kalau kamu nggak bisa, oke, sebaiknya kita hentikan aja di sini biar sama-sama nggak terlalu berekspektasi ya. Situasinya bisa seperti itu. Di waktu yang akan datang ada Hangman ini adalah proses perubahan berpikir ketika kita udah melewati fase diam, fase merenung, kayak mengambil waktu benar-benar untuk melihat situasi ini. Dan mungkin ada masanya kayak situasi ini tuh salah satu dari kalian ngegantungin yang satunya, memberi waktu untuk berpikir ke diri sendiri dan juga ke orang yang satunya untuk berpikir ya, apakah masih mau diperjuangkan situasi ini atau hubungan ini atau enggak. Lalu yang berikutnya, Queen of Cups. Ini temanya lanjutannya ya. Queen of Cups itu pertama orang yang berbicara apa adanya, orang yang tahu maunya dia. Mungkin dia terlihat kejam atau judes atau jutek, tapi enggak, dia bukan kejam, dia hanya membicarakan fakta.
Kenapa dia terlihat kejam? Karena kadang ada orang yang gak terima dengan fakta, dengan kejujuran, dengan kebenaran. Atau ada orang yang gak terima kalau dikritik untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Dan Queen of Swords seperti ini. Mungkin kamu, mungkin orang itu yang mengeluarkan energi Queen of Swords-nya. Gak masalah laki-laki atau perempuan. Jadi kayak, oke, gue maunya gini, lo maunya gimana? Atau bisa sebaliknya gitu ya. Kalau nggak mau adaptasi, nggak mau berubah, atau nggak mau menyesuaikan diri, lebih baik di-cut aja. Karena Queen of Swords itu kan kalau di kartu yang klasik dia pegang pedang gitu kayak. Terus tangan yang satunya kayak ngejulur gini. Ayo lo mau ngomong apa? Ayo lo mau gimana? Kayak gitu ya. Selanjutnya, Page of Wands. Dengan Page of Wands ini kayak ada kabar baik ya di hidup kamu, kayak ada petualangan baru yang menyenangkan, sesuatu yang baru nih di bulan November yang menyenangkan buat hati kamu. Atau ada kabar menyenangkan yang datang di hidup kamu. Selanjutnya, yang kamu khawatirkan. Sorry, dengan strength ini ya kayak mungkin ada saatnya dimana kamu berpikir, aku bisa nggak ya ngelewatin tantangan ini, situasi ini, atau gimana nih menemukan jalan tengah dengan orang ini. Kamu nggak perlu khawatir gitu. Karena apa? Strength ini orang yang kuat, orang yang udah melewati banyak hal gitu, dan udah belajar menaklukkan egonya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu bukan lagi dari ego, tapi karena benar-benar udah bisa melihat secara secara keseluruhan nih situasinya. Dan dia benar-benar melihat situasi udah bukan pakai ego lagi, jadi benar-benar objektif ya, objektif dalam melihat sebuah situasi sebelum dia mengambil keputusan. Yang berikutnya, Three of Wands. Asik ya gini, kalau kamu lagi nungguin sesuatu, misalnya menunggu kabar, menunggu perubahan, menunggu keajaiban, itu akan kamu lihat di bulan November ini ya, karena dengan Three of Wands, lalu tadi di sini ada Page of Wands ya. Ini yang kamu tunggu, ini menyenangkan banget. Dan bicara momentum juga, ini suatu kabar baik untuk apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini. Dengan Three of Wands kayak momentum itu datang dan kamu akan melihat hasil dari apapun yang kamu kerjakan. Dan karena ada Ace of Wands di sini, kalau misalnya nggak bicara tentang hubungan romantis, bicara dengan konteks pekerjaan atau proyek kreatif, ekspresi di kreatif diri kamu, kamu akan menuai hasil yang menyenangkan sih dengan Ace of Wands di sini. Berprogres ya, Three of Wands, lalu ada Page of Wands. Ini sesuatu yang menyenangkan, kabar baik yang menyenangkan, output yang menyenangkan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan dan ekspresi kreatif diri kamu. Selanjutnya, wow, Cupid's Arrow. Terutama para single nih, ada yang mau datang, love is coming ya, have faith. Kalau misalnya para single nih udah kayak menunggu cukup lama gitu, atau sudah berusaha dengan dating apps, tenang, jodoh itu atau calon pasangan masa depanmu itu kadang cara datangnya di hidup kita nggak bisa pikirin gitu gimana datangnya. Skenario semesta ini terlalu menarik untuk bisa dicerna pikiran manusia ya. Dan untuk kamu nih yang terlibat dalam situasi ini, kalaupun misalnya setelah terjadi perubahan pikiran pada salah satu pihak atau kedua belah pihak, kamu akan menemukan yang lebih baik, yang lebih pas buat kamu ya. Maksudnya gini, masalah sebenarnya nggak ada masalah dengan orang ini, tapi mungkin apa yang dimau visi misi tentang sebuah hubungan beda gitu. Jadi nggak akan ketemu di tengah. Jadi mungkin lebih baik sama-sama menemukan orang yang lebih cocok untuk apa yang kita mau. Berikutnya, ini berbicara komunikasi, berbicara tentang sosial media, lalu bicara juga tentang gosip ya. Hati-hati dengan gosip, jangan menambahkan energi negatif. Lalu juga hati-hati juga dalam bersosial media. Jangan menambah panas suasana. Wow, sumpah ya. Ini vibe-nya untuk hubungan romantis di bulan November, angin segar banget. Serius deh, ini ada Cupid, kan ini kayak baru ketemu, terus ini berprogres menjadi hubungan yang stabil, hubungan yang positif gitu ya, saling support, saling menyayangin, dan hubungan romantis ini vibe-nya asik banget dengan kartu ini. Dan kalau kamu menunggu, apa yang kamu tunggu nih sudah datang. Terutama yang kamu tunggu, hubungan romantis kamu, kalau misalnya sebagian dari kamu udah mulai kenalan tapi terus nggak lanjut, kamu akan menemukan yang lebih baik dengan kartu ini ya, sebuah konfirmasi di bulan November. Oke, segitu aja dulu kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.